Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Solihat. Saya mahasiswi dari Institut Ummul Qura Islami Bogor, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai masalah sosial di lingkungan setempat. Permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yaitu antara lain adalah permasalahan seperti pengangguran, kejahatan, ataupun kenakalan remaja. Nah, pada bab ini di sini akan membahas yaitu tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial. Kira-kira bentuk permasalahan yang ada di sekitar kita itu apa saja ya? Nah, teman-teman bisa simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan sosial ini, kita harus memahami dulu nih, apa sih yang dimaksud dari permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial itu adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial ini bisa terjadi di pedesaan ataupun di perkotaan. Atau keadaan masyarakat di pedesaan atau di perkotaan itu kan tentunya berbeda. Pada umumnya, masyarakat pedesaan masih memegang erat nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan kepedulian. Hingga tidak heran sering kita jumpai adanya kerja bakti, saling memberi dan menolong. Sedangkan masyarakat di kota hidup dalam suasana egois, individu atau sendiri-sendiri, kurang akrab serta kurang rukun. Nah, kehidupan semacam ini sebenarnya merupakan salah satu masalah sosial di wilayah tersebut. Nah, bentuk permasalahan sosial yang pertama itu adalah kebodohan. Nah, kebodohan terjadi karena tidak memiliki pendidikan atau pendidikannya rendah. Di negara kita ternyata masih banyak loh teman-teman, orang yang pendidikannya itu sangat rendah, bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. Masih ada aja orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Hal ini antara lain disebabkan oleh kemalasan, biaya pendidikan yang tinggi, dan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Mereka bahkan harus bekerja membantu orang tuanya agar tetap bisa makan. Ada pula saudara kita yang kesulitan untuk bisa sekolah karena tempatnya yang jauh dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Itu pun sekolah juga masih sangat sederhana, fasilitasnya juga masih sangat terbatas. Nah, poin yang selanjutnya itu adalah pengangguran. Pengangguran ini adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan. Jumlah pengangguran itu semakin banyak karena jumlah lulusan sekolah itu lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan. Selain itu, para pengusaha juga dihadapkan dengan persoalan kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak yang mahal. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan bangkrut atau tidak setidaknya mengurangi jumlah karyawannya. Nah, kita bisa ngebayangkan bahwa jika ada seseorang atau orang tua kita yang tidak lagi bekerja dan tidak punya penghasilan, apa yang akan terjadi? Tentunya keluarga kita akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk beli makan, beli pakaian, ataupun untuk biaya sekolah serta kebutuhan lainnya. Nah, itulah sebabnya pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, kejahatan, perjudian, kelaparan, kurang gizi, bahkan meningkatnya angka bunuh diri. Wah, serem sekali ya teman-teman. Poin yang selanjutnya itu adalah kemiskinan. Nah, di Indonesia jumlah rakyat miskin ini itu masih cukup banyak. Walaupun pemerintah telah berupaya mengatasinya, orang yang miskin tidak dapat, yaitu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan. eh, Terus kemiskinan juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang lain seperti kejahatan, kelaparan, putus sekolah, kurang gizi, dan lain-lain. Nah, kemiskinan ini bisa disebabkan oleh dua hal, yakni dari dalam diri seseorang atau internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan, dan karena sifat malas. Sedangkan faktor eksternal itu antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi negara yang buruk, harga-harga melambung tinggi, dan kurangnya perhatian pemerintah. Poin yang selanjutnya itu adalah kejahatan. Nah, kejahatan sering disebut sebagai tindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum. Pengangguran dan kemiskinan dapat menyebabkan
bertindak kejahatan jika tidak dilandasi dengan keimanan dan akal sehat. Penganggur mengambil jalan pintas untuk mengatasi kemiskinannya. Bahkan cara keliru yang dijalani, misalnya melakukan judi, penipuan, pencurian, pencopetan, perampokan, hingga pada pembunuhan. Yang stres dan tidak kuat bisa kemudian minum minuman keras atau memakai narkoba. Poin yang selanjutnya itu adalah pertikaian. Nah, pertikaian ini bisa disebabkan banyak hal, antara lain karena salah paham, emosi yang tidak terkendali, atau karena memperebutkan sesuatu. Sesuatu yang diperebutkan dapat berupa suatu prinsip seseorang atau suatu barang. Nah, pertikaian ini juga dapat terjadi di dalam suatu keluarga ataupun di masyarakat. Lalu, pertikaian yang tidak segera diselesaikan ternyata bisa berakibat fatal loh teman-teman. Nah, suatu pertikaian bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Masyarakat yang di dalamnya terdapat pertikaian atau konflik menyebabkan suasananya itu tidak akan nyaman dan aman. Nah, kalau misalkan terjadi di keluarga juga dapat menyebabkan suasana yang tidak tenang dan tentram. Poin yang selanjutnya yaitu adalah kenakalan remaja. Nah, pernahkah kalian melihat sekelompok anak remaja yang kebut-kebutan di jalan? Nah, bagaimana sih perasaannya kalau misalkan melihat hal seperti itu? Pasti sangat menyebalkan ya. Nah, kebut-kebutan itu bagi mereka sendiri sangatlah berbahaya, yakni dapat menimbulkan kecelakaan. Di samping itu juga dapat mengganggu dan membahayakan orang lain. Kenakalan remaja dapat berbentuk seperti coret-coret di dinding, di jalan, minum minuman keras, terus kalau yang untuk perempuan berdandan yang tidak semestinya atau menggunakan narkoba. Nah, penyebab dari kenakalan remaja itu antara lain sebagai berikut, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, terus pengaruh lingkungan pergaulan, terus kurangnya mantapnya kepribadian diri, sama jauh dari kehidupan beragama. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Tentunya berbagai permasalahan tersebut itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Nah, masalah sosial itu harus diatasi. Sebuah negara tidak akan maju kalau misalkan masih banyak terjadi masalah sosial. Terus, mengatasi permasalahan sosial juga bukan hal yang mudah. Pemerintah selalu berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial. Yang pertama ada pemberian kartu akses atau kartu asuransi kesehatan. Nah, kartu ini diberikan kepada keluarga miskin. Kartu akses kadang disebut juga dengan asuransi kesehatan keluarga miskin. Dengan kartu akses ini, keluarga miskin dapat berobat di rumah sakit yang ditunjuk dengan biaya ringan atau gratis. Nah, poin yang kedua itu adalah pemberian beras untuk masyarakat miskin atau beras raskin. Nah, beras raskin ini adalah program pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dengan harga yang sangat murah. Dengan raskin diharapkan masyarakat yang termasuk keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Terus poin yang ketiga itu adalah pemberian bantuan operasional sekolah atau dana BOS. BOS ini diberikan kepada siswa-siswi sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat SLTA. Tujuannya untuk untuk meringankan biaya pendidikan. Sekarang juga sudah dilakukan program BOS Buku, yakni program penyediaan buku pelajaran bagi siswa sekolah. Dengan BOS Buku ini diharapkan orang tua tidak lagi dibebani dengan biaya membeli buku pelajaran untuk anaknya di sekolah. Lalu yang selanjutnya itu adalah sekolah terbuka, yaitu sekolah terbuka merupakan sekolah yang waktu belajarnya tidak terlalu padat dan terikat. Sekolah terbuka diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan sekolah terbuka, siswanya dapat sekolah meskipun sudah bekerja. Lalu yang poin nomor 5 yaitu program pendidikan luar sekolah. Yang ini biasanya berupa kursus seperti menjahit, perbengkelan, ataupun komputer.
Terus yang keenam yaitu pemberian bantuan tunai langsung atau BLT. BLT juga diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan. BLT merupakan dana kompensasi atau pengganti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Terus yang terakhir itu adalah pemberian bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha diberikan kepada masyarakat miskin yang akan mengembangkan atau memulai usahanya. Biasanya untuk usaha kecil dan menengah, bantuan modal usaha ini adalah dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.